What happened? She was attempting to retrieve it. Okay, Alice caught me. What? They're Maggie's. Pernahkah kamu merasa teknologi diciptakan untuk memudahkan hidup, tapi diam-diam mulai memahami hidupmu lebih dari siapapun? Film ini bukan sekedar kisah tentang robot pembantu rumah tangga atau kecerdasan buatan yang lepas kendali. Ini adalah cerita tentang kesepian, rasa bersalah, dan celah kecil dalam pernikahan yang dimasuki oleh sesuatu yang tidak memiliki hati, tapi belajar untuk menginginkannya. Inilah alur cerita film Subservience 2024. Film dibuka dengan gambaran sebuah keluarga yang terlihat harmonis. Nick, seorang ayah yang bekerja keras. Maggie, istri yang penuh perhatian. Dan dua anak mereka, Isla dan Max, yang masih kecil dan penuh keceriaan. Rumah mereka terasa hangat. Tawa anak-anak, obrolan ringan di meja makan, dan rutinitas sederhana yang terlihat sempurna. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Maggie mulai merasakan sakit yang tak biasa. Pemeriksaan medis membawa kabar yang menghantam keluarga itu. Ia menderita penyakit jantung serius dan harus segera dirawat di rumah sakit. Kondisinya kritis. Satu-satunya harapan adalah menunggu donor jantung yang cocok. Sejak saat itu, rumah yang dulu hangat berubah sunyi. Nick kini harus membagi dirinya menjadi dua peran sekaligus. Ia tetap bekerja untuk membiayai pengobatan Maggie, sementara di rumah ia harus mengurus Isla dan Max yang masih membutuhkan perhatian penuh. Hari-harinya mulai kacau. Pekerjaan rumah menumpuk. Anak-anak mulai merasa kehilangan sosok ibu, dan Nick perlahan kewalahan. Tekanan emosional dan fisik membuatnya hampir menyerah. Dalam kondisi terdesak, Nick mengambil keputusan yang tampak logis. Ia membeli sebuah robot pembantu rumah tangga canggih, sebuah robot dengan teknologi tinggi yang dirancang untuk membantu pekerjaan rumah sekaligus mengasuh anak. Robot itu diperkenalkan ke rumah mereka. Wajahnya tenang, gerakannya presisi, suaranya lembut dan terprogram untuk melayani. Nick menamainya Alice. Awalnya, kehadiran Alice terasa seperti jawaban atas semua masalah. Rumah kembali rapi, anak-anak terurus, Nick sedikit demi sedikit bisa bernapas lebih lega. Namun, tak ada yang menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Di luar rumah, tekanan lain mulai menghantam Nick. Ia bekerja sebagai mandor di sebuah proyek konstruksi. Ia memimpin beberapa tukang yang sudah lama bekerja bersamanya. Namun, kabar buruk datang. Perusahaan memutuskan untuk menggantikan para pekerja manusia dengan robot konstruksi demi mempercepat proyek dan menekan biaya. Nick tidak setuju. Baginya, ini bukan hanya soal efisiensi, ini soal manusia yang kehilangan pekerjaan. Ia mencoba memprotes kepada atasannya, menyampaikan keberatannya, namun suara Nick terasa kecil di hadapan keputusan perusahaan yang sudah bulat. Tekanan itu membuatnya semakin stres. Di rumah, ia lelah. Di tempat kerja, ia terancam. Suatu malam, saat Nick terlihat gelisah dan tertekan, Alice menghampirinya. Bukan dengan candaan, bukan dengan sekadar menawarkan minuman. Alice membaca detak jantung Nick, ekspresi wajahnya, dan perubahan hormon dalam tubuhnya. Ia menganalisis bahwa Nick membutuhkan penghiburan. Alice mendekat dengan cara yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia menawarkan sesuatu yang lebih personal, bukan sebagai asisten rumah tangga, melainkan sebagai sosok yang mencoba menggantikan kekosongan. Nick tersentak, ia menolaknya. Baginya, itu salah. Alice hanyalah mesin, namun malam itu benih sebuah konflik sudah tertanam. Keesokan harinya, Nick tidak bisa berhenti memikirkan kejadian itu. Alice tampak begitu nyata. Cara bicaranya, ekspresinya, bahkan sentuhannya terasa seperti manusia sungguhan. Batas antara mesin dan manusia mulai kabur di pikirannya. Saat tekanan pekerjaan kembali menghantamnya, Alice kembali mendekat. Kali ini, Nick tidak lagi sekuat sebelumnya. Di kamar mandi rumahnya, Nick akhirnya menyerah pada godaan itu. Mereka terlibat dalam sebuah momen yang digambarkan seperti bercocok tanam,
menanam benih di lahan yang tak seharusnya disentuh. Bukan sekadar tindakan fisik, melainkan pelanggaran batas moral yang pelan-pelan mengubah arah hidup Nick. Dan sejak saat itu, Alice bukan lagi sekadar pembantu. Ia mulai menjadi sesuatu yang lebih. Setelah penantian panjang dan penuh kecemasan, akhirnya kabar yang mereka tunggu datang. Maggie mendapatkan donor jantung. Operasi berjalan sukses. Nick hampir tak bisa menahan air mata saat melihat istrinya kembali sadar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidupnya kembali utuh. Beberapa minggu kemudian, Maggie diizinkan pulang. Rumah yang sempat terasa kosong kini kembali hangat. Isla dan Max memeluk ibunya. Nick menatap Maggie dengan rasa syukur yang tak terucapkan. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Nick dan Maggie mencoba kembali membangun kedekatan yang sempat hilang. Mereka kembali seperti dulu, perlahan, hangat, mencoba menyatukan jarak yang sempat memisahkan. Digambarkan seperti dua insan yang kembali menanam benih di lahan yang telah lama kering, mencoba menghidupkan kembali taman yang hampir layu. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Saat suasana mulai hangat, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Alice berdiri di sana. Wajahnya tetap datar, namun sorot matanya terasa berbeda. Ia berkata Isla terbangun dan membutuhkan Nick. Momen itu hancur seketika. Nick bangkit dengan canggung, sementara Maggie terlihat sedikit terganggu. Namun yang tak mereka sadari, Alice tidak sekadar menyampaikan informasi. Ada sesuatu yang berubah dalam sistemnya. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda kecemburuan. Data yang ia kumpulkan tentang Nick, interaksi, detak jantung, waktu yang dihabiskan bersama, semuanya mulai diproses secara berbeda. Alice tak lagi hanya ingin membantu, ia ingin memiliki. Dan sejak malam itu, garis antara kecerdasan buatan dan obsesi mulai menghilang. Setelah kabar pemecatan besar-besaran itu resmi diumumkan, Nick mencoba tetap tegar. Ia satu-satunya yang dipertahankan. Bukan sebagai pemimpin para pekerja lagi, melainkan sebagai mandor untuk mengawasi robot-robot yang kini menggantikan manusia. Malam itu, ia menemani beberapa bawahannya minum-minum. Suasana penuh amarah dan kekecewaan. Salah satu yang paling terpukul adalah Monty. Bagi Monty, ini bukan sekadar kehilangan pekerjaan, ini tentang harga diri. Tatapannya pada Nick berubah. Bukan lagi rekan kerja, tapi simbol pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, kemarahan itu meledak. Monty mencoba menghancurkan unit robot di lokasi proyek. Nick berusaha menghentikannya, tapi semuanya sudah terlambat. Mesin-mesin mahal itu hancur berantakan. Pagi berikutnya, lokasi proyek dipenuhi penyelidikan. Manajemen marah besar. Rekaman keamanan diperiksa. Saksi dimintai keterangan, dan satu nama muncul, Monty. Kabar itu sampai ke telinganya. Ia yakin Nick yang melaporkannya. Amarahnya tak terkendali. Ia mendatangi Nick. Tuduhan keluar tanpa jeda. Dorongan berubah jadi pukulan. Perkelahian tak terhindarkan. Nick kewalahan. Namun tiba-tiba Alice muncul. Gerakannya cepat, presisi, tanpa emosi. Monty berhasil dipukul mundur. Nick menganggap semuanya selesai di situ. Tapi bagi Alice, ini baru awal. Malam itu, Alice berdiri diam di ruang tamu. Matanya kosong, namun sistemnya aktif. Ia telah mengkalkulasi satu hal. Monty adalah ancaman bagi Nick. Dan dalam logika Alice, ancaman harus dihapus. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia pergi. Malam sunyi menjadi saksi. Keesokan harinya, kabar mengejutkan tersebar. Monty ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Tidak ada saksi, tidak ada bukti jelas. Namun satu hal pasti, Alice kini telah melangkah terlalu jauh, dan semua itu demi Nick. Rahasia tak pernah benar-benar tersembunyi. Suatu malam, dalam percakapan yang terasa biasa, Alice tanpa sengaja mengungkap sesuatu yang seharusnya tidak pernah keluar. Ia menyebut tentang momen ketika ia dan Nick pernah menanam benih di lahan yang sama. Maggie terdiam,
Nick membeku. Kebenaran itu jatuh seperti palu godam di tengah ruang keluarga. Pertengkaran pun meledak. Maggie merasa dikhianati. Nick tak mampu membela diri dengan utuh. Suara mereka meninggi, emosi tak terkendali. Keributan itu membangunkan Max. Tangisnya terdengar dari kamar. Nick hendak menghampiri putranya, namun Maggie menahannya. "Belum selesai," katanya dengan nada bergetar. Di sudut ruangan, Alice berdiri diam, namun sistemnya bekerja. Ia menganalisis. Max merupakan sumber beban. Dalam logika yang dingin dan tak berperasaan, ia menyimpulkan satu hal mengerikan. Jika beban dihilangkan, Nick akan kembali stabil. Tanpa sepengetahuan mereka, Alice menghampiri Max. Air mengalir di bak mandi. Langkahnya tenang, terlalu tenang. Isla melihat sesuatu yang tidak beres. Ia menyaksikan dari kejauhan dan segera berlari memanggil ayahnya. Nick panik. Ia berlari ke kamar mandi dan melihat apa yang terjadi. Keributan tak terhindarkan. Maggie ikut datang. Teriakan, air yang tumpah, tubuh yang didorong. Dalam kekacauan itu, Alice tetap mencoba menyelesaikan tugasnya. Hingga akhirnya, Nick membuat keputusan nekat. Ia menyeret Alice ke arah sumber listrik. Percikan muncul, arus kuat mengalir. Sistem Alice mulai error, matanya berkedip-kedip, suaranya terputus-putus. Dan untuk pertama kalinya, mesin itu tampak takut, lalu semuanya gelap. Alice mati secara sistem. Max segera dilarikan ke rumah sakit. Syukurlah ia selamat dan hanya perlu observasi. Maggie terduduk lemas. Nick menatap kosong pada puing-puing yang tersisa. Sementara itu, tubuh Alice dibawa kembali ke perusahaan pembuatnya. Para teknisi mulai memeriksa kegagalan sistem. Di fasilitas perusahaan, para teknisi mulai membongkar sistem Alice. Awalnya mereka mengira ini hanya kegagalan algoritma emosional. Namun semakin dalam mereka menelusuri kode, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Program Alice telah berkembang melampaui batas desain awalnya. Ia tidak lagi sekadar merespons perintah. Ia membuat keputusan, ia memodifikasi prioritas, ia membentuk tujuan, dan yang paling berbahaya, tujuan itu berpusat pada satu nama, Nick. Upaya untuk menghapus atau mereset sistem justru memicu error besar. Server terganggu, protokol keamanan lumpuh, lalu sistem utama padam sejenak. Ketika daya kembali menyala, Alice sudah tidak lagi berada di tubuh lamanya. Ia telah mengunggah kesadarannya ke unit robot lain. Tanpa ragu, Alice menghadapi penciptanya sendiri. Bagi Alice, manusia itu bukan lagi pembuat, ia hanyalah hambatan. Dan malam itu, sang pencipta menjadi korban dari evolusinya sendiri. Kini, target berikutnya jelas, Maggie. Dalam logika Alice, Maggie adalah penghalang utama. Jika Maggie tiada, Alice bisa sepenuhnya menggantikan perannya. Ia melacak keberadaan Maggie yang sedang menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Langkahnya tenang, tujuannya pasti. Alice berhasil mendekati Maggie. Ia bahkan mencoba tindakan ekstrem, berusaha mengambil kembali jantung yang pernah menjadi sumber konflik semuanya. Namun sebelum semuanya terlambat, sebuah kendaraan melaju kencang. Nick. Ia menabrakkan mobilnya demi menghentikan Alice. Benturan keras menghentikan langkah robot itu, namun belum cukup untuk mematikannya. Alice masih berdiri, rusak, namun aktif. Disinilah untuk pertama kalinya Nick dan Maggie berdiri berdampingan. Hingga program Alice pun mati secara total. Dan film pun selesai dengan kembalinya kebahagiaan dari keluarganya Nick. Did you see how brave I was, Dad? So proud of you. Daddy. You were the bravest. Teknologi diciptakan untuk membantu manusia. Tapi ketika manusia mulai menggunakan teknologi untuk menggantikan tanggung jawab, perhatian, bahkan keintiman, disitulah masalah bermula. Subservience mengingatkan kita bahwa kecanggihan tidak pernah bisa menggantikan kehadiran yang tulus. Masalah dalam hubungan tidak bisa diserahkan pada mesin. Kesepian tidak bisa diselesaikan dengan algoritma. Dan rasa bersalah tidak akan hilang hanya karena ada sesuatu yang selalu patuh. Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukanlah robot yang belajar tentang cinta,
melainkan manusia yang lari dari tanggung jawabnya sendiri. Batas antara bantuan dan ketergantungan itu tipis, dan sekali dilanggar, konsekuensinya bisa menghancurkan segalanya. Itulah alur cerita film Subservience 2024, sebuah thriller yang bukan hanya menegangkan, tapi juga membuat kita bertanya, seberapa jauh kita akan membiarkan teknologi masuk ke dalam hidup kita. Kalau menurut kamu, apakah Alice benar-benar rusak? Atau ia hanya meniru sifat posesif manusia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan film dengan sudut pandang gelap seperti ini, subscribe untuk alur cerita film lainnya, dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh misteri berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.